Shalom, selamat datang kembali di channel Cahaya Inspirasi. Kali ini kita akan menyaksikan sebuah video yang sangat memberkati saya dari seorang artis Sandra Dewi, kesaksian yang sangat menginspirasi yang akan membuat iman kita semakin bertumbuh dan semakin mencintai Tuhan. Kita akan melihat karya Tuhan di dalam kehidupan Sandra Dewi. Kita saksikan videonya. Gue gak bisa membayangkan hidup gue seperti apa ke depannya kalau gue tidak bisa berdoa sama Tuhan yang gue percaya ini. Gak jadi ya, gue masih bisa hidup, tapi kalau gak ada Tuhan ini gue gak bisa hidup. Udah pasti. Gini nih, manusia itu bisa berkhianat sama kita, Tuhan enggak. Jadi sebenarnya dari kecil tuh gue kan selalu bilang, Tuhan tolong carikan, maksudnya temukan saya dengan jodoh yang seagama, yang baik, yang anak Tuhan, gitu-gitulah. Jadi sebenarnya doa gue tuh selalu dikabulkan, kecuali jodoh waktu itu. Jadi dari kecil sampai umur 33 ya berarti, gue itu selalu berdoa dan semuanya terkabul kecuali yang ini nih. Dan gue juga nggak tahu kenapa semua doa gue terkabul kecuali masalah jodoh ini. Jodoh. Salah dan dosa gue tuh apa? Karena gue merasa gue udah jadi anak yang setia, anak yang patuh, jadi anak yang baik gitu. Salah gue di mana gitu? Kenapa Tuhan belum mengabulkan doa gue yang ini gitu? Sedangkan ini kan untuk masa depan gue, untuk kehidupan gue di masa yang akan datang gitu. Tapi gue yakin kalau gue tuh pasti dikasih, cuman kapan gitu? Kenapa pada saat melewati umur 30 pun belum ketemu gitu? Nah oke. Wow. Terus ya namanya anak muda kan pasti pacaran, ketemu sama yang menurut oh ini baik gitu, baik, dengan kita pacaran pun tuh cocok, kemudian ya nggak ada salahnya. Ketika satu sosok ini tidak ada salahnya, cocok, tapi ya beda keyakinan gitu. Betul. Beda keyakinan, dan gue pikir mungkin nanti akan ada jalan tengah lah. Dia ternyata ujung-ujungnya ketika membahas pernikahan dia pengennya gue pindah, gue nggak bisa. Ya, nah itu tuh yang gue pengen nanya juga. Itu ketakutan terbesar lu segala kayak gitu gimana sih? Kayak lu tetap bisa berpegang terus gitu sama Tuhan? Kalau dipikir secara logika kayaknya juga kayak gue sih gambling sih sebenarnya, kayak gue kedepannya tuh akan dapet nggak yang kayak gini lagi. Tuh ketakutan gue tuh sangat besar, karena apalagi umur gue udah segini. Betul. Gue jujur aja, gue sebagai manusia ya gue takut dong. Nanti besok-besok ada nih yang kayak gini nih, udah jarang nih. Kayak begini udah jarang nih. Gue sih nggak pernah nemu. Saat itu gue nggak pernah nemu. Kayak ada nggak nih yang kayak begini lagi nih di umur gue sekarang ini gitu loh. Kalau gue switch, ya udah selesai hidup gue, aman, tenang, dan ya, damai gitu. Tapi hidup gue itu tenang dan damai ketika saya berdoa sesuai dengan apa yang gue percaya gitu. Justru gue merasa, gue ngebayangin kalau gue nggak bisa berdoa sama Tuhan yang gue percaya, sama Tuhan yang sudah menyelamatkan gue berkali-kali dari keadaan dan situasi yang mungkin tidak aman, tidak baik. Apakah hidup gue akan merasa nyaman ketika gue tidak bisa berdoa lagi kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan gue berkali-kali dari gue dan menjaga gue dari gue kecil sampai sekarang, dan memberikan gue hidup yang luar biasa? Apakah gue merasa damai? Ketika gue di Jakarta nggak ada orang tua gue yang bisa menjaga gue loh. Tempat curhat gue, tempat berlindung gue ya Tuhan doang. Barang gue hilang aja gue minta sama Tuhan doang gitu. Gue nggak bisa menghadapi hari esok kalau gue tidak berhubungan dan tidak berdoa sama Tuhan gue ini. Gue nggak bisa membayangkan hidup gue seperti apa ke depannya kalau gue tidak bisa berdoa sama Tuhan yang gue percaya ini. Nggak jadi ya, gue masih bisa hidup, tapi kalau nggak ada Tuhan ini gue nggak bisa hidup. Udah pasti.
Gini nih, manusia itu bisa berkhianat sama kita, Tuhan enggak. Manusia ini cuma manusia. Gue ngelihat kayak saat itu emang itu adalah apa ya, masa-masa terberat lu sih, karena dan emang kayaknya itu ujian terakhir lu untuk mendapatkan jodoh yang Tuhan udah persiapkan buat lu. Katanya gue ngerasa Tuhan itu pengen seorang Sandra Dewi mempunyai hidup yang benar-benar full gitu, yang benar-benar ini maksimal potensial lo di sini gitu ya. Cuman sayangnya kalau misalnya saat itu lo memutuskan untuk menikah dengan mantan lo gitu misalnya gitu ya, mungkin hidupnya nggak se-full itu kali, karena mungkin ada rasa guilty setiap hari. Padahal mungkin Tuhan sebagai Bapa kita udah pasti memaafkan, udah pasti gitu kan, memaafkan karena dia sayang banget dan cinta banget sama kita. Tapi dari kitanya sendiri yang ngerasa guilty, dari kitanya sendiri yang akhirnya nggak berhasil hidup semaksimal yang direncanakan oleh Tuhan. Iya gak sih? Iya. Kayak kitanya, karena kita ini manusia biasa gitu, yang punya perasaan-perasaan yang selalu menghakimi diri kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya gue bilang sama dia kayak lu bisa ambil semuanya, pekerjaan gue, karir gue dan semuanya, kecuali agama gue, iman gue, bisa. Itu memang udah mendarah daging di gue, dan gue kalau gue nggak ada panggilan untuk pindah ya gue nggak bisa pindah. Karena ini ya gue sih ngerasa hubungan gue sama Tuhan gue ini bener-bener ya Tuhan gue ini hidup gue gitu. Gue nggak bisa, gue tidak bisa lebih memilih manusia daripada Tuhan gue, itu udah pasti. Makanya gue mendingan terpuruk, sedih dan semuanya, tapi gue yakin kalau gue memilih Tuhan juga akan memberikan yang terbaik buat gue versi dia gitu. Karena gue lebih yakin terbaik dari Tuhan bukan yang terbaik yang menurut gue. Menurut Tuhan yang terbaik itu pasti yang terbaik. Dan ternyata dengan kesabaran, dengan iman, gue selalu sampai detik ini bilang untung gue menikah dengan Harvey Muiz, untung gue menikah sama Harvey Muiz. Kalau gue bukan menikah dengan Harvey Muiz, gue tidak akan sebahagia ini. Kalau gue nggak nikah sama dia, mungkin gue nggak akan ngerasa hidup gue ya full, bener full. Gue bener-bener maksimal dan full sekarang karena gue menikah dengan, ya menurut gue ini orang yang tepat yang Tuhan berikan ke gue. Kalau bukan sama dia sih kayaknya even asisten gue pun bilang begitu. Untung kakak nikahnya sama Kak Harvey. Kalau bukan Kak Harvey aku sih udah quit gitu. Oh no way, dia sampai bilang kayak gitu, si Ratih bilang kayak gitu. Karena kan gue banyak kekurangan, gue punya banyak sifat yang kemudian misalnya gue menghadapi sesuatu kan kadang-kadang kurang baik gitu. Tapi dengan gue selalu bahas sama dia, gue kayak misalnya gue lagi panik banget, lagi emosian banget, tapi tuh Harvey tuh bisa bikin gue kayak dalam situasi, misalnya gue lagi kerja nih, si Rati melakukan kesalahan, gue langsung panik, kayak pengen marah. Itu kayak, kamu tau gak sih, masalah kamu tuh gak ada apa-apanya dibanding masalah A, B, C, masalah dia, pekerjaan dia. Gak perlu marah. Masalah kamu tuh gak ada apa-apanya dibanding masalah orang yang jauh lebih besar. Gak perlu marah, diperbaiki. Jadi ketika gue emosi, ketika gue pengen marah, ketika gue panik, pusing, sedih, Harvey ini bisa bikin gue tuh stabil lagi gitu, bikin gue tenang. Jadi gue selalu mikir sampai hari ini, untung gue kawin sama dia, bener-bener. Karena ternyata doa bersama itu apa ya, sangat menyenangkan, powerful, dan itu yang gue percaya menjaga kehidupan gue dan anak-anak gue tumbuh sehat, sempurna sampai detik ini. Apa ya, gue yakin anak-anak gue ini bertumbuh besar, sempurna, sehat itu karena ya, doa kita sebagai orang tua. Karena kan Pak Ben nih yang kita kenal bilang sama gue, bayi anak umur setahun ini mungkin belum bisa berdoa gitu. Kita lagi mengajarkan mereka berdoa, tapi kita sebagai orang tua harus doain anak kita. Gitu ya, itu yang gue pegang. Makanya gue setiap malam
ketika mereka tidur, gue ada di samping mereka untuk doain mereka, gitu. Doain setiap malam, doain mereka satu-satu, doa bareng suami, kemudian doa novena sendiri. Gue merasa disitulah kekuatan hidup gue. San, sekarang ini mungkin yang lagi nonton juga ada yang udah melewati kepala 3 atau mungkin mulai mendekati kepala 3, perempuan khususnya gitu ya. Dan mungkin dari mereka yang lagi nonton pun sekarang ini, siapapun yang lagi nonton, mungkin mereka sudah memikirkan untuk menurunkan value mereka. Jadi artinya gak apa-apa deh, gue kompromi untuk menikah sama orang yang sebenarnya sih gue gak terlalu suka, daripada gue gak merit, dia mulai menurunkan value mereka. Apa nasihat yang mungkin lu bisa ngasih ke orang-orang yang lagi nonton ini, khususnya para perempuan ataupun laki-laki gitu ya, untuk tidak pernah menurunkan value mereka di mata Tuhan misalnya seperti itu? Sebenarnya gue juga pernah mengalami hal itu. Gue pernah mencoba untuk menurunkan value gue, kemudian gue mencoba untuk berhubungan dengan orang yang gue gak suka sama sekali. Apapun yang dia lakukan tuh salah. Akhirnya adalah ketika gue memulai hubungan dengan orang yang gue gak suka dan value gue turunin, setiap apapun yang dia lakukan gue emosi, gue gak suka dan gue gak bisa menghargai dia. Dan itu menjadi, gue kayak jadi orang yang gak baik sama dia, dan kemudian gue gak happy gitu. Dan itu tuh jangan pernah menurunkan value kita, jangan pernah. Itu akan membuat kita tidak menjadi diri sendiri, bikin kita nggak happy, dan kita juga tidak bisa menghargai orang yang berhubungan sama kita gitu. Dan dia juga akhirnya jadi merasa nggak dihargain. Ingat ya, cowok tuh kalau pasangan itu kalau nggak dihargain bisa berbuat sesuatu untuk ngebalas. Ya nggak sih, cowok tuh kalau nggak dihargain bisa kayak, wah dia nggak ngehargain gue nih, gue bisa berbuat sesuatu yang untuk menyakiti perasaan kita. Ya nggak? Wow, bener banget. Ya, gue sering banget cerita sama lu soal ketika gue lagi ngerasa nggak dihargain atau nggak di-respect sama istri gue misalnya. Ya, orang tuh kalau nggak dihargain pasti akan kayak pengen ngebales, berbuat sesuatu yang menyakiti kita gitu. Jadi akhirnya gue sadar ini nggak akan berhasil. Gue sudah mencoba untuk menurunkan dan gue nggak berhasil. Ya udahlah, gue tunggu. Gue juga waktu itu merasa ada kayak ajaiban ya, maksudnya gue nggak jadi sama orang yang gue nggak suka. Terus tapi lu bener-bener berjasa banget sih buat gue gitu. Jadi gue nggak akan lupa sih jasa lu sama gue. Kalau nggak ada lu, gue nggak sampai sebahagia ini hari ini. Gue nggak nikah sama orang yang bener-bener bikin gue jatuh cinta setiap hari. Gue nggak menikah sama orang yang gue kagumi setiap hari ini, karena gue setiap hari masih adore Harvey banget. Gue setiap hari masih merasa bersyukur gue menikah sama dia. Harvey banyak juga kekurangan, tapi kekurangan itu masih lucu buat gue. gue juga setiap hari adore Harvey kok. Jangan khawatir, bukan cuma lu aja. Don't worry. Gue memang, maksudnya gue bersyukur gue punya temen kayak Daniel yang mau meluangkan waktu untuk kenalin temennya, kenalin gue gitu. Lu juga lagi kerja, lu punya waktu untuk apa ya? Kalau lu nggak baik sama gue juga, gue curhat juga lu nggak peduli, ya nggak sih? Gue minta dicariin jodoh juga lu nggak peduli gitu. Tapi ya emang Tuhan mengirimkan orang-orang yang baik ini buat gue sih gitu. Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon. Hey there, subscribe to my channel, and also press this bell icon.